Jadi memang toko itu menyediakan pakan racikan mereka sendiri. Di sini enaknya toko ini emang menyediakan langsung. Jadi sekilo itu 2 millet putih, millet merah, kenari seed, sama yang hitam apa saya nggak tahu ya. Kalau yang hitam kan tinggi pun sebenarnya ya, pakai kenari seed pun itu juga udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzabis Farm, dan kali ini kita akan daily vlog lagi. Cuman hari ini kita akan ngevlog perawatan apa sih di malam hari itu. Jadi kita akan muterin kandang semuanya, jadi teman-teman bisa paham dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Jangan di skip ya, karena untuk perkembangan channel ini biar semakin berkembang, biar teman-teman enak nontonnya, nyaman nontonnya. Dan mungkin itu aja. Dan di sini kita ada betina di kerodong. Ini juga ada betina kerodong. Ini ada betina kerodong nih. Nih 4 betina kerodong. Kenapa sih kita harus kerodong? Kenapa enggak seharusnya yang kemarin saya bilang kan betina itu main koloni? Cuman emang pada bulan-bulan ini matahari sekarang ini lagi minggir, lagi minggir, jadi enggak full masuk matahari ke dalam rumah. Jadi akhirnya cuman beberapa burung doang yang memang kedapatan matahari, dan itu emang kita khususin untuk jantan. Dan kenapa nggak kita paksain ke koloni? Karena betina itu, mau betina atau jantan, kita kan tujuan koloni itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk pencarian materi. Untuk pencarian materi, dan ketika kita koloni memang sudah dasarnya sudah pasti itu burung pasti birahi. Jadi memang kita harus seimbangin dengan emosinya itu dengan penjemuran. Kalau kita cuman bahasanya apa ya, cuman sekedar koloni terus saja sampai berbulan-bulan, ya yang gacor yang saya bilang. Karena memang ada beberapa burung yang tidak perlu dijemur, tapi dia bisa naik emosinya dengan sendirinya, dengan alami, itu ada. Cuman kan kita nggak bisa maksimal itu, jadi saya nggak pernah maksain. Jadi ada beberapa burung yang memang tuh di kerodong ini betina ya. Dan ini yang kerodong ini nanti saya udah sebenarnya udah jelasin di video yang apa ya, betina over birahi, penggacoran, perubahan nada, itu settingannya sama seperti itu. Nah ini mandinya mandi banyak, sehari 5 kali. Dan di malam kerodong ada mungkin beberapa yang kita pakai pakan tinggi, dan juga ada beberapa yang pakai pakan rendah. Oke, kita muterin ya. Nah ini kondisi burung jantan yang memang yang kemarin saya bilang itu, yang sudah proses lepas dari koloni, sudah sukses di koloni. Ini saya pasangin. Tujuannya untuk apa sih dipasangin? Jadi tujuannya itu untuk cabut pasang, pertama untuk penguncian, kedua untuk memang apa ya, perubahan nada sudah pasti, karena yang namanya kawin pasti kan perubahan nada. Nah terus juga penguncian untuk di lapangan juga bisa. Nah ini kebanyakan ya jantan itu bisa konslet, itu rata-rata itu dari betina, jarang yang ada single, itu jarang. Keluar dobelan itu juga dari betina, bukan penyinggelan. Nah ini satu, ada 3 sih yang kita koloni. Oke, kita lanjut aja ya. Nih ini kandang kosong 3 biji, memang untuk pemetelan jantan. Dan ini jantan paskun ada di dalam. Keluar dong, lagi ada di dalam gelodok tuh, kelihatan nggak tuh? Nah ini jantan yang palanya botak yang saya bilang ini sukses di koloni. Ini burungnya. Sebelum kita lanjut ke koloniannya tuh masih ditutup, kita bahas
sedikit tentang pakan. Kita bahas sedikit tentang pakan. Jadi pakan ini kan saya kurang lebih itu ada sekitar ya kurang lebih 30 burung lah, dan ini pakannya memang sebulan itu saya bisa habis 4 kilo kalau untuk pakan. 2 kilo pakan millet putih biasa, 2 kilo itu millet campur. Nah ini pakannya. Ini pakan bukan GCP ya, tuh masih kotor bang. Ini memang pakan pakan dari toko. Jadi memang toko itu menyediakan pakan racikan mereka sendiri. Dalam arti cuma sekedar, sebenarnya kita bisa kok ngeracik sendiri. Karena waktu itu juga saya kan emang dasarnya awalnya ternak burung, ternak lovebird. Jadi saya tahu ini komposisinya apa aja dan berapa itu. Dan di sini enaknya toko ini emang menyediakan langsung. Jadi sekilo itu 20.000. Ini millet putih, millet merah, canary seed, sama yang hitam apa saya nggak tahu ya. Kalau yang hitam kurang tahu. Nah ini ada yang hitam. Nah ini termasuk pakan tinggi. Pakan tinggi pun sebenarnya ya, pakai canary seed pun itu juga udah tinggi sebenarnya, cuman memang ini lebih gizinya tuh lebih banyak. Nah masih kotor banget tuh, memang nggak ada rahasia tuh di kita. Soalnya apa ya, kita kalau ngerawat burung segini banyaknya dengan pakan yang maaf ya, yang berproduk, yang bermerek, yang cuman beberapa gram bisa di bawah di atas 30.000, itu jujur aja ya saya nggak sanggup. Karena apa, kebanyakan burung. Ini aja sekilo, ini aja sebulan bisa habis 8 kilo 4 kilo 2 kilo millet putih, 2 kilo millet campur. Nah jadi cuman ini doang komposisinya tuh, millet putih, millet merah, canary seed, sama yang hitam-hitam namanya apa gitu lupa, cuman ini doang. Oke jadi gitu aja ya. Jadi sebenarnya sama aja kok, kalian mau pakai GCP pun itu sama, kalian mau pakai cuman millet putih canary seed pun itu juga sama-sama pakan tinggi. Jadi jangan berpatokan ini harus merek ini nggak usah ya. Mungkin untuk bermerek yang pemain mungkin mengeluarkan pakan itu memang apa ya bahasanya ya, memang kita videonya di sini aja. Memang itu tuh yang kualitasnya agak bagus. Mungkin pakan saya ini memang yang kualitasnya jelek, bahasanya belum dicuci, belum ini, masih kotor dan lain-lain. Cuman selama saya bermain burung, saya juga banyak kok beli pakan-pakan yang bermerek. Cuman saya nggak mau banyak ambil pusing, makanya udah ini aja lah. Tapi alhamdulillah dari cuman sekedar yang tadi saya bilang, komposisi yang tadi saya bilang, cuman millet putih, millet merah, canary seed, dan yang hitam itu, biji hitam itu udah termasuk pakan tinggi kok. Jadi teman-teman nggak usah harus nanya ini harus pakannya pakai pakan ini, nggak perlu, karena sama aja intinya. Dan untuk vitamin, saya di sini jujur aja tidak pernah pakai yang namanya vitamin atau doping. Jadi benar-benar real, itu cuman mainin birahi sama emosi. Birahi itu kita dari pakan koloni bisa, kalau emosi itu dari penjemuran bisa, dari single bisa, intinya cuman begitu. Oke kita lanjut ya, malam kita lanjut ke kandang koloni. Ini kita sengaja kasih flash soalnya malam takut nggak kelihatan. Nah ini kondisi malam, jadi di sini khusus jantan semua. Nih khusus jantan. Memang ada beberapa nih karena ternak apa namanya, ini ada betinanya tuh, betinanya dalam yang kemarin saya bilang, dan ini juga jantannya, ini betinanya.
asalkan dia nggak sedempetan, nggak sebarisan kayak gini untuk betina. Jadi bedanya begini teman-teman, memang ada beberapa yang di koloni jantan semua, memang ada beberapa yang mungkin koloni campur semua. Dan setelah saya belajar, karena teman dekat saya juga itu jantan semua, itu juga ada teman dekat saya. Nah, di sini saya cuma informasikan kalau misalkan berbagi aja ya, kalau misalkan koloni khusus yang campur itu memang benar-benar bahan jantan dari nol. Jadi kenapa harus ada pemancing betina? Karena untuk penaikan birahi awal itu birahinya kita naikin di up, tapi jangan terlalu up, kita atur juga di pakannya, yang penting dia mau gacor. Nah, habis itu misalkan burung udah mulai bunyi, nah baru jantan semua nggak apa-apa. Jantan semua koloni itu tujuannya untuk apa sih? Untuk menaikkan emosi, tujuannya seperti itu. Nah, itu juga kita pakai penjemuran juga. Nah, penjemuran kita di sini nih kalau malam tuh cuman lagi nggak dijemur, hasilnya mungkin ini aja ya. Karena kenapa nggak ada betinanya yang kayak biasanya? Karena yang saya udah bilang ya, karena nggak kedapetan penjemuran, karena matahari cuman di sini doang. Biasanya lewat sini nih, lewat sini sampai ke sana lewat. Cuman memang bulan ini cuman sampai kena di sini doang, jadi ini cuman bisa dapat 5 gantungan, sisanya nggak kedapetan. Jadi makanya kenapa betinanya kita kerodong. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Jangan di skip ya, saya minta jangan di skip, karena untuk perkembangan channel ini, untuk teman-teman biar nontonnya lebih enak, lebih soft, lebih nyaman, dan audionya juga lebih bagus, lebih nyaman. Jangan di skip. Oke, mungkin itu aja. Untuk teman-teman yang mungkin masih bingung dengan rawatan lovebird, bisa komen di bawah. Insya Allah pasti saya bantu jawab sebisa saya, semampu saya. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.